Pada hari ini, firman Tuhan terambil dari Mazmur 120, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Nyanyian ziarah, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang akan kita lakukan jika kita menerima fitnahan atau dustaan? Tentu perasaan kita menjadi tidak enak, gelisah, bahkan marah. Mungkin sebagian besar ada di antara kita yang mencoba untuk membela diri, membalas, ataupun tidak melakukan apa-apa. Tetapi bagaimana respon daripada pemazmur yang menuliskan nyanyian di Mazmur 120 ini? Mazmur ini adalah nyanyian ziarah atau pendakian yang biasa dinyanyikan oleh orang Israel ketika pergi ke Bait Allah pada masa perayaan. Kemungkinan Mazmur ini ditulis ketika bangsa Israel pulang daripada pembuangan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang terdapat di Mazmur 52. Kemudian seperti halnya di dalam Mazmur 122 dan 124 yang berdekatan dengan Mazmur 120 yang tertulis bahwa Mazmur tersebut adalah nyanyian ziarah Daud. Namun pada ayat kelima, pemazmur juga menyatakan bahwa penulis tinggal di antara bangsa-bangsa asing. Ia sebagai orang asing di Mesek dan Kedar. Mesek adalah orang-orang yang berada di tepi tenggara Laut Hitam, kira-kira dekat daerah Turki atau berada di utara Israel. Mereka adalah bangsa yang suka berperang dan mengancam Israel dari utara. Sedangkan Kedar adalah orang-orang yang tinggal di padang gurun Arab, daerah selatan bangsa Israel. Jarak antara kedua tempat ini sangatlah jauh. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana satu orang bisa tinggal di antara dua tempat yang sangat jauh? Sehingga ada yang mengusulkan bahwa kata aku di ayat kelima itu merupakan suatu personifikasi atau pengumpamakan bangsa Israel yang tinggal di antara bangsa-bangsa tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang siapa, kapan, atau di mana Mazmur ini ditulis tidak menjadi suatu permasalahan besar, karena Mazmur tersebut tidak menyatakan hal tersebut secara spesifik. Yang penting di sini adalah bagaimana respon pemazmur ketika mengalami kesesakan atau karena dusta dan penipuan dari orang lain. Di dalam menghadapi kesesakan tersebut, pemazmur bisa saja marah, merencanakan pembalasan, dan lain sebagainya. Namun pemazmur memilih untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Pemazmur berdoa agar Tuhan melepaskan dirinya dari orang-orang yang mendustai dan memfitnahnya. Inilah langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya ketika menghadapi situasi yang menyesakkan. Kemudian langkah yang kedua adalah pemazmur mencoba berargumentasi dengan musuh-musuhnya dengan menanyakan pertanyaan retorik di ayat 3 yang kira-kira ingin menyatakan keuntungan apa yang mereka peroleh dengan berdusta atau menipu. Pemazmur menjawab di ayat keempat bahwa panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar akan menghancurkan mereka sendiri. Dengan kata lain, pendusta akan dihancurkan oleh dusta mereka sendiri. Penipu akan dihancurkan oleh tipuan mereka sendiri. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa sepintar-pintarnya bangkai ditutup, baunya akan tetap tercium. Yang artinya kejahatan tidak mungkin selamanya ditutupi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya mengalami situasi yang menyesakkan, apa respon kita? Tentu saja membalas dengan kejahatan bukanlah cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan kita Yesus Kristus pernah mengalami fitnahan, cemoohan, celaan, sampai ia harus mati di kayu salib tempat para penjahat besar dihukum. Yesus tidak membalas kejahatan tersebut, malah Yesus mengampuni mereka yang menyalibkannya. Yesus sendiri ketika ia diinterogasi, Yesus telah menyatakan kebenaran kepada banyak orang, menjawab pertanyaan dari imam besar dan Pilatus. Namun pada akhirnya Yesus tetap dihukum mati. Yesus tidak menolak penghukuman itu karena ia tahu ia sedang menjalankan kehendak Bapanya yang di surga.
Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita yang menjadi pengikut Kristus ketika kita berhadapan dengan situasi yang menyesakkan seperti kita didusta dan difitnah? Nah, marilah kita belajar dari pemazmur yang datang kepada Tuhan untuk berseru, memohon pertolongan daripada Tuhan dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Marilah kita juga belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dengan demikian, damai yang sejati akan memenuhi hati kita, dan damai itu akan mengubah dunia yang jahat melalui orang-orang percaya yang telah diperdamaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Perbuatan tanganmu sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurna kau sekali.